Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan persaudaraan yang semakin erat melalui Bijaksana Channel. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan malam ini. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat hal-hal yang baik yang kami alami hari ini, dan terima kasih karena Engkau akan memakai hal-hal yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami dan memberikan waktu yang terbaik untuk bersatu teduh bersekutu denganmu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah pengertian bagi kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Matius 27 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat Alkitab tersebut mengisahkan tentang detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Para imam-imam kepala dan tua-tua begitu kerasnya meminta Pilatus menjatuhkan hukuman terberat kepada Tuhan Yesus dengan tuduhan palsu. Agar maksud mereka bisa tercapai, mereka rela menukarkan Tuhan Yesus dengan Barnabas, seorang tokoh kejahatan terkenal saat itu. Bahkan mereka bersedia menanggung akibat dari perbuatan mereka, dan hal itu benar-benar terjadi atas mereka. Menurut seorang sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, yang hidup di zaman itu pada sekitar tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, dan sebagian besar di antara mereka yang menghasut Tuhan Yesus yang masih hidup pada waktu itu tewas dibunuh. Penggenapan nubuatan Tuhan Yesus juga terjadi, yaitu tidak ada satupun batu yang terletak di atas batu yang lain. Yerusalem dihancurkan beserta dengan penduduk yang ada di dalamnya. Dari ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan, para imam-imam kepala dan tua-tua telah melakukan pembunuhan karakter kepada Tuhan Yesus. Pembunuhan karakter artinya adalah mematikan diri seseorang lewat serangan terhadap karyanya, kebebasannya, kemanusiaannya, dan masa depannya. Biasanya semua itu dilandasi oleh iri hati, dengki, kebohongan, dan keinginan untuk tidak terkalahkan atau tersaingi oleh pihak lain. Yang dipakai senjata adalah fitnah. Fitnah adalah suatu upaya memutarbalikkan kebenaran dan suatu upaya untuk mengangkat kesalahan atau keburukan orang lain yang diberitahukan di depan umum demi membangun pendapat bahwa itu adalah benar. Semuanya untuk keuntungan diri sendiri, dan pembunuhan karakter adalah suatu hal yang jahat karena di samping mengorbankan orang lain, juga menjadikan banyak orang terseret dalam kejahatan. Saudara terkasih, ada 3 langkah yang harus kita lakukan agar tidak mudah terseret dalam upaya pembunuhan karakter seseorang. Langkah yang pertama, lihatlah seseorang dari masa kininya, bukan masa lalunya. Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Semua orang di dunia ini pernah berbuat salah dan mungkin masih terus melakukan kesalahan. Semua berdosa, semua pernah berdosa, semua memiliki kecenderungan berdosa. Jika kita sudah bertobat dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
tidak berarti otomatis terbebas dari dosa. Jadi, karena semua orang berdosa atau setidaknya pernah berdosa, maka tidaklah bijaksana apabila kita mengukur seseorang dari masa lalunya yang penuh dosa. Seharusnya kita melihat seseorang dari apa yang sekarang dia lakukan, apa yang sekarang menjadi gaya hidupnya, dan apa sekarang yang menjadi karakternya. Apabila kita melihat masa kini seseorang dan segala yang baik yang dilakukannya, maka kita akan lebih mudah terhindar dari pikiran dan upaya untuk membunuh karakter seseorang. Langkah yang kedua adalah matikan iri hati. Markus 15 ayat 10 berkata, "Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki." Para imam kepala dan tua-tua merekayasa pembunuhan terhadap Tuhan Yesus karena dasar iri hati atau dengki. Perasaan iri hati itu muncul karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang lain. Misalnya, seorang yang iri hati akan selalu merasa terganggu melihat tetangganya yang begitu diberkati secara materi. Terganggu di sini artinya merasa tidak nyaman kalau orang lain mendapatkan banyak rejeki, sementara dia tidak. Lihatlah apa yang terjadi pada Tuhan Yesus yang diakibatkan oleh iri hati atau dengki. Hal itu bahkan dilakukan oleh kaum rohaniawan. Jadi, kita akan mudah memiliki kebiasaan membunuh karakter seseorang apabila kita mudah iri hati. Belajarlah mengakui kelebihan orang lain, belajarlah mensyukuri keberhasilan orang lain, dan belajarlah mengakui berkat Tuhan atas diri orang lain. Langkah yang ketiga, menerima kekurangan diri. Kemampuan mengakui kelebihan orang lain berarti juga kemampuan mengakui kekurangan diri sendiri. Kekurangan diri sendiri maksudnya adalah mampu menyadari bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam diri kita agar bisa berhasil sebagaimana orang lain berhasil. Menyadari kekurangan diri sendiri akan memicu kita untuk meneladani rahasia sukses orang lain. Misalnya saja, apakah karena orang itu hidup sangat rohani atau bekerja sangat keras atau melakukan keduanya? Firman Tuhan mengajarkan agar kita belajar pada semut. Kebenaran yang bisa kita tarik di sini adalah kalau semut saja dipakai Tuhan sebagai objek pembelajaran, maka tentu saja merupakan hal yang baik untuk belajar dari manusia lain. Dengan menyadari kekurangan kita, maka kita tidak akan terburu-buru menghakimi orang lain, apalagi membunuh karakter seseorang. Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat dan mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sepanjang kehidupan kami, ada kalanya kami melontarkan fitnah kepada orang lain sehingga membunuh karakter mereka. Ampunilah kami ya Bapa. Firman-Mu malam ini telah mengingatkan kami untuk berhati-hati terhadap hal ini. Biarlah kami senantiasa mengingat dan melakukannya dengan taat. Setelah kami selesai bersatu teduh, kami akan beristirahat. Kami mohon damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, memberkati kami dengan tidur nyenyak sepanjang malam, sehingga tubuh kami dikuatkan dan disehatkan ketika bangun besok pagi. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan Indonesia, kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap di langit agar berkat tercurah bagi Indonesia. Tanah Indonesia diberkati menghasilkan berlimpah-limpah,
sehingga dapat membawa Indonesia keluar dari resesi perekonomian. Laut Indonesia diberkati dengan melimpah-limpah sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, bahkan bisa diekspor ke luar negeri untuk mendatangkan devisa negara. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.